Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Senang sekali Bapak bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Semoga pembelajaran hari ini bisa menambah wawasan kita dan bisa bermanfaat, berkah dan barokah. Baik, yang akan kita bahas di pertemuan kali ini yaitu aspek kebahasaan teks laporan percobaan. Saat menelaah struktur teks laporan percobaan, kamu akan menemukan ciri-ciri kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Berikut ciri-ciri kebahasaan yang biasa digunakan dalam teks laporan percobaan. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok, bisa disebut generik, seperti transportasi umum, makanan bergizi, makanan tradisional, mamalia atau reptilia. Yang kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis, seperti ketika, maka, lalu, atau kemudian. Kata tugas digunakan untuk menjaga tulisan tetap padu atau koheren. Yang ketiga, menggunakan kata aktif. Menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Yang kelima, tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Biasanya disertai dengan foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Baik, akan kita bahas yang bersama berkaitan dengan kata umum dan kata khusus. Pengertian dari kata umum itu sendiri, kata umum ialah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Jadi kalau kata umum itu cakupannya lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Iya. Sedangkan pengertian dari kata khusus ialah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau disebut juga dengan hiponim. Kata umum cakupan maknanya luas, sedangkan kata khusus cakupan maknanya lebih sempit. Kata umum disebut hipernim, kata khusus disebut hiponim. Contoh kata umum dan kata khusus. Misalnya, kata umumnya melihat. Kata khusus dari kata melihat yaitu ada menengok, menyaksikan, melirik, memandang, memelototi, mengamati, dan memperhatikan. Contoh yang kedua yaitu kata umumnya membawa. Kata khusus dari membawa bisa mengangkat, menjinjing, menggendong, mengangkut, menyeret, membopong, dan memanggul. Kalau contoh yang berupa kata benda nih ya, kaitannya kata umum yaitu contohnya bunga. Nah ini kata khususnya yaitu jenis-jenis bunganya ya, ada mawar, anggrek, sepatu, melati, kamboja, matahari, teratai, dahlia, tulip gitu ya. Sedangkan tadi kaitannya kata umum dari alat transportasi, kata khususnya ada pesawat terbang, kapal, mobil, motor, kereta api, dan lainnya. Berkaitan dengan materi ini, contoh kata umum dan kata khusus yang akan kita bahas di sini penggunaan kata umum dan kata khusus. Di sini contohnya ya, kaitannya melihat. Coba kalian perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Ayah melihat adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Yang kedua, ayah menengok adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Yang ketiga, ayah melirik adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Dari ketiga contoh ini, menggunakan kata umum dan kata khusus, ada salah satu kalimat yang di sini kurang tepat
atau tidak sesuai dengan konteks, yaitu iya. Kalimat di atas memiliki makna umum, yakni melihat, dan kata khusus seperti menengok dan melirik. Pada kalimat pertama, kata umum melihat masih bisa digunakan sesuai dengan konteks kalimat di atas. Sedangkan pada kalimat ketiga, kata khusus melirik tidaklah sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Kata khusus yang sesuai ialah menengok pada kalimat kedua, yaitu ayah menengok adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Mari kita ambil contoh yang lainnya, yaitu kata umumnya membawa. Kata khususnya tadi bisa mengangkat, menjinjing, menggendong, mengangkut, menyeret, membopong, dan memanggul. Penggunaan katanya, contoh kalimatnya, yaitu Pak Rosid membawa karung beras yang sangat berat. Yang kedua, Pak Rosid memikul karung beras yang sangat berat. Yang terakhir, Pak Rosid menjinjing karung beras yang sangat berat. Bisa kita lihat bersama. Untuk kalimat yang kurang tepat di sini yang tidak sesuai dengan konteks, yaitu kata khusus dari kata umum membawa yang tepat sesuai dengan konteks di atas ialah memikul, sedangkan menjinjing tidaklah tepat digunakan dalam konteks kalimat tersebut. Biasanya menjinjing itu barangnya ringan ya. Oleh karena itu, penggunaan kata khusus memiliki cakupan yang lebih sempit dan hanya bisa dipakai dalam kalimat tertentu, sehingga pemilihan kata atau diksi sangat diperlukan. Oke, untuk selanjutnya kita bahas kata tugas. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal beberapa jenis kata. Salah satunya adalah kata tugas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau yang kerap kita sebut dengan sebutan KBBI, yang dimaksud dengan kata tugas adalah kata yang terutama menyatakan hubungan gramatikal yang tidak dapat bergabung dengan afiks atau imbuhan dan tidak mengandung makna leksikal. Kita bahas jenis-jenis kata tugas. Ini secara global saja. Menurut peranannya, kata tugas dibedakan atau diklasifikasi menjadi 5 jenis subkelompok antara lain. Yang pertama, kata depan atau preposisi, di, ke, dari, itu udah kita bahas ya. Kemudian kata sambung atau penghubung, bisa disebut konjungsi. Yang ketiga, kata seru atau interjeksi. Yang keempat, kata sandang atau nama lainnya artikula. Yang kelima ada partikel penegas. Itu jenis-jenis kata tugas. Insya Allah di kelas 9 sudah paham. Nanti kita lanjutkan di beberapa soal. Misalnya contoh paragraf dengan menggunakan kata tugas di sini ada: ketika ayah pergi untuk menjemput ibu sehabis pulang sekolah. Ini sudah langsung kelihatan ya, sudah ada tandanya juga. Di sini yang menggunakan kata tugas di sini, beberapa kata yang termasuk dalam kelompok kata tugas adalah ketika, maka, dan seterusnya. Jadi dari jenis-jenis kalimat ada yang preposisi, konjungsi, terus ada kata sandang dan sebagainya. Nah, insya Allah nanti di tugasnya akan kita bahas bersama. Nah, ada sedikit latihan soal juga mencari kata tugas ya, sesuai dengan jenis-jenisnya. Yang ingin Bapak tekankan di sini kaitannya kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu tindakan, pekerjaan atau sebagai pelaku. Kalimat aktif juga ditandai dengan predikatnya yang berawalan me, ber, dan kata kerja aus. Kata kerja yang tidak berimbuhan. Kalimat aktif dibagi menjadi 2 macam, yaitu transitif dan intransitif. Kita bahas kalimat aktif transitif.
Kalimat aktif transitif adalah sebuah klausa yang subjeknya melakukan sebuah perilaku atau tindakan secara langsung terhadap objeknya. Atau dengan kata lain, kalimat ini adalah kalimat aktif yang membutuhkan objek dalam aktivitasnya. Misalnya, Angga menendang bola ke gawang. Kalimat di atas terdapat objek yang dituju oleh subjek sehingga disebut sebagai aktif transitif. Berikut keterangannya. Angga di sini sebagai subjek. Menendang, kata kerja menendang di sini sebagai predikat. Bola itu sebagai objek, ke gawang itu keterangan tempat. Karakteristik kalimat aktif transitif atau ciri-cirinya ya. Agar kalian dapat memahami kalimat aktif transitif, kalian perlu memahami terlebih dahulu apa saja karakteristik yang terdapat pada kalimat ini. Mudah kok ya. Berikut beberapa karakteristiknya, yaitu yang pertama, kalimat yang mempunyai objek. Berarti yang pertama itu berobjek. Yang kedua, predikatnya berimbuhan menasal. Nasalisasi di sini artinya variasi imbuhan me, yaitu me, men, mem, mei, mekan, memper, menge, dan lain-lain. Variasi dari imbuhan me. Sejatinya kalimat ini mempunyai pola dasar kalimat, yaitu SPO karena berobjek. Kalimat ini juga dapat diubah untuk menjadi kalimat pasif. Berarti aktif transitif di sini bisa diubah menjadi kalimat pasif. Sebelum ke contoh ini ya, kita akan bahas dulu jenis afiks berdasarkan posisinya. Jenis afiks atau imbuhan. Mengapa kita membahas afiks atau imbuhan? Sebab sebelum membahas lebih jauh lagi, kita harus mengetahui di dalam kalimat aktif transitif ini menggunakan salah satu dari jenis afiks, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prefix atau awalan, merupakan sebuah imbuhan yang terletak di bagian awal dari kata dasar yang digunakan. Misalnya, meng, per, ber, ke, per, peng, se, me, meng, memper, dan lainnya. Contohnya, dari kata dasar senyum, main, ambil, mendapat imbuhan di awal yaitu tersenyum, bermain, dan mengambil. Yang kedua, sufiks atau akhiran, merupakan sebuah imbuhan yang terletak di bagian akhir dari kata dasar yang digunakan. Misalnya an, kan-nya, dan i. Contohnya, digunakan, makanan, dan hambanya itu ya. Infiks, apa sih infiks? Infiks itu namanya sisipan. Merupakan sebuah imbuhan yang disisipkan di bagian tengah dari kata dasar yang digunakan. Misalnya am, el, in, er, dan ah ya. Contohnya dari kata laju menjadi melaju. Maju itu ya, dari kata maju melaju. Kelut kemelut. Guruh gemuruh. Ada juga gigi jadi gerigi. Yang terakhir yaitu konfiks atau simulfiks, imbuhan di awal dan di akhir. Merupakan sebuah imbuhan yang terletak di bagian awal dan juga akhir dari kata dasar sekaligus. Misalnya, contohnya ya, ini ada kean, peran, beran. Kalau contoh kalimat atau katanya yaitu kata dasar merdeka mendapat imbuhan kean jadi kemerdekaan. Sebentar lagi ini ya, tanggal 17 Agustus ini ya. Ada pengiriman dan ada pergaulan dan lain-lain. Baik, untuk contoh kalimat aktif transitif, agar kalian lebih memahami lagi apa yang dimaksud dengan kalimat aktif transitif, kalian dapat menyimak beberapa contoh dari kalimat ini, yaitu diantaranya adalah ayah mengasah golok dengan menggunakan asahan. Ayah sebagai subjek, mengasah predikat, golok di situ sebagai objek karena predikatnya berimbuhan me dari kata asah, mengasah itu ya. Dengan menggunakan asahan, dengan di sini berarti keterangan bisa cara dan alat.
tapi di sini menggunakan asahan, berarti kata benda, berarti dengan menggunakan asahan termasuk keterangan alat. Herino mengambil air di sumur, polanya SPOK, keterangan tempat. Bisa dilihat lagi, kakak dan adik memancing ikan di kolam Pak Emi, gitu ya. Jadi polanya SPOK juga, keterangan tempat. Bisa dipasifkan, gitu ya. Bisa juga. 4. Laila mengerjakan tugas kelompok hingga larut malam. Hingga berarti keterangan akibat. Adrian menyanyikan lagu Entah apa yang merasukimu dengan sangat merdu, tuh ya. SPOK, keterangannya keterangan cara, karena dengan sangat merdu itu menggunakan kata sifat. Seekor kucing lari untuk memanjat pohon. Nah, pohon di sini sebagai objek. Kakak belajar mengerjakan pekerjaan rumah dengan sangat baik. SPOK juga. Itu ada ayah mengecat rumah menjelang lebaran nanti. Nah, sekarang kita bahas kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif adalah salah satu jenis dari kalimat aktif yang predikatnya tidak membutuhkan suatu objek untuk menjadi sebuah kalimat yang utuh. Dengan kata lain, kalimat ini dapat berdiri meskipun tidak terdapat sebuah objek yang mengikutinya. Oleh sebab itu, pola dari kalimat ini adalah SP. Namun, pola dari kalimat aktif intransitif ini juga dapat berpola SP pel, yaitu pelengkap, maupun SPK, keterangan. Misalnya, Malika bertanya, subjek terus predikat. Ini termasuk intransitif. Malika bertanya soal matematika. Itu soal matematika sebagai pelengkap. Dava berangkat ke sekolah. Dava subjek, berangkat predikat, ke sekolah keterangan. Jadi nggak ada objeknya. Arya bermain basket di lapangan. Arya subjek, bermain predikat, basket pelengkap, di lapangan keterangan. Karakteristik kalimat aktif intransitif ini ya. Jadi perbedaannya, kalau transitif berobjek, kalau intransitif tidak berobjek. Melainkan setelah predikat bisa berupa pelengkap dan keterangan, seperti contoh tadi ya. Tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Nanti kita bahas lagi contohnya. Terus predikat pada jenis kalimat aktif ini ditambahkan dengan imbuhan ber. Terkan, dan berkan, menasal, dan tidak berimbuhan atau kata kerja aus. Pak, tadi transitif menasal, variasi imbuhan me. Kenapa intransitif juga ada imbuhan me? Bedanya, ingat, kalau intransitif tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif, kalau transitif bisa diubah menjadi kalimat pasif. Kalimat yang terdapat di dalam kalimat aktif memiliki pola dasar SP, subjek predikat dan pelengkap, atau subjek predikat keterangan, bahkan subjek predikat pelengkap dan keterangan. Jenis afiks berdasarkan posisinya tadi udah kita bahas ya. Prefix, sufiks, infiks, dan konfiks. Langsung ke contoh saja. Di sini, Aska bermain basket saat olahraga. Aska subjek, bermain, imbuhannya ber ya, kata dasar main itu predikat, basket di sini pelengkap, saat olahraga itu keterangan. Farel minum susu, biasanya langsung SPO. Ini ya. Farel di sini sebagai subjek, minum predikat, kata kerja aus, tidak ada imbuhan me, susu sebagai pelengkap. Kalau Farel meminum susu beda lagi, Farel itu subjek, meminum predikat, susu objek. Tapi kalau nggak ada imbuhan me, maka di sini sebagai susu sebagai pelengkap. Anjing itu menggonggong sangat keras. Nah, ini imbuhan me yang tidak dapat dipasifkan. Anjing itu subjek, menggonggong predikat, sangat keras itu keterangan.
bisa juga pelengkap nanti ya. Aldi makan nasi goreng. Ini juga kata kerja aus. Tadi kalau Alia belajar matematika dengan serius. Kami berbincang-bincang dengannya selama 2 jam. Mirna sedang tidur. Adik tertidur pulas di ruang tamu. Nita berjualan sayur di pasar. Imbuannya berter juga ya. Raisa menangis terseduh-seduh. Tidak bisa dipasifkan, terseduh-seduh ditangisi Raisa. Gak bisa ya. Baik, anak-anak, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dan semangat belajarnya. Sekian pertemuan hari ini. Semoga kalian paham dan Allah memberi manfaat yang berkah dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.